pemuda itu harus overthinking. Menunggu ada hidayah datang kan susah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita Mukmin. Oke, kita Mukmin apa sih kita Mukmin? Udah jelasin kemarin. Oh, dari kemarin. Jadi, teman-teman kalau pengen tahu kita Mukmin, silahkan lihat di video kita yang sebelumnya. Oke, teman-teman, kali ini podcast kali ini kita bakal berbicara banyak tentang permasalahan anak muda juga, dan fokusnya adalah kepada awareness dan self development kita semua. Karena sebagai pemuda ya, kita juga pasti pernah merasakan satu hal yang mungkin kita takutkan akan terjadi di suatu hari ke depan. Pasti kan, overthinking itu masih ada. Tapi kita akan membahas dari bagaimana perspektif anak-anak muda, dan bagaimana kita juga punya dua perspektif dari teman-teman yang udah lulus. Aku dan Hari udah jadi mahasiswa, dia dulu juga santri ya. Ya insya Allah semoga Allah menjaga kita masih istiqomah ya, dan mereka dan adik-adik kita asik, adik-adik bocil, teman-teman kita yang masih di pesantren. Dan semoga dalam kolaborasi kita kali ini kita bisa mendapatkan banyak insight dan banyak ilmu-ilmu baru lah ya. Ya, karena kali ini kita nggak sendirian, karena kita berkolaborasi sama Beramal Bersama, di mana Beramal Bersama ini merupakan satu platform untuk yang sudah membantu banyak sekali kegiatan-kegiatan umat muslim di luar sana, nggak cuma di Indonesia dan dimanapun juga ada. Jadi salah satunya, sebenarnya Kamboja. Jadi kalau teman-teman nanti pengen mempunyai kontribusi baik kepada umat Islam, teman-teman bisa bantu pembangunan madrasah pertama di Kamboja yang akan kita inisialisasi akan kita berangkat bareng ke sana untuk proses finishingnya di sana, insyaallah. Makanya teman-teman kalau misal pengen membantu dalam bentuk apapun itu, bisa berbentuk donasi ataupun barang-barang ataupun itu, bisa langsung ke webnya beramalbersama.com. Dan hari ini asik kita bersama Bara, Fahri, Azza dan Hari bakal kita II semua ya. Oh iya. Yang enggak cuma ini. Baras. Baras. Azai. Oh iya. Oh iya, Azza. Bara Azza. Bukan Anjay tapi. Bukan. Aku nasinya Zaki bisa. Zaki, Hari, Fahri, Hadi. Aku Hadi. Oh, Hadi, sama berarti ya. Ada I semua. Oke. Jadi kita sehati ya, kita Mukmin ya. Iya, harus sehati dong. Rizky Amnani. Rizky, Afnan, Muzaki. Oke, kali ini kita teman bakal bahas tentang bagaimana overthinkingnya anak muda. Kita tahu nih, kita lagi gimana ya, kadang anak muda sekarang itu kayak udah pemikirannya udah banyak banget. Apa? Teknologi semakin maju bro. Betul. Dan too much informasi yang datang ke kita sangat banyak, hingga kita akhirnya mengonsumsi informasi yang harusnya itu belum kita konsumsi gitu. Iya. Kayak misal contoh nih, kayak ada anak muda nih yang harusnya dia itu mikirnya belajar sekarang, terus udah mikir kayak, aku bisa beli rumah gimana ya, udah mikir beli rumah. Iya sih, itu karena efek media sosial. Iya, harusnya kita mungkin kalau bagi kita yang bisa mengontrol itu is okay, itu bisa menjadi wawasan baru. Tapi kalau misal teman-teman yang bisa kontrol kan pikiran terus. Iya. Banyak sekali, kayak apalagi sekarang dengan regulasi pemerintahan baru ya, kita harus banyak memutar otak lagi gitu, efisiensi dan sebagainya. Kita harus punya inovasi-inovasi baru, kita nggak bisa bergantung kepada orang lain kan. Iya. Makanya jadi apalagi ketika ada satu berita tuh di sini disebutkan ada 83% Gen Z kecanduan ponsel hingga berdampak negatif. Tuh, bayangin aja. 83% Gen Z itu ya kita anak muda, bro. Iya. Itu, dan gue juga ngerasain kalau ada anak kecil nih, anak kecil. Ketika diambil HP-nya sama orang tuanya tuh, mereka ngapain? Nangis, bro. Ada sampai ngebunuh gak sih? Iya, makanya Banyak itu. banget sih nemuan. Itu kan sampai seberbahaya itu kalau misal kita nggak menjaga ataupun memberikan insight kepada anak-anak muda sekarang. Makanya kita Mukmin ini teman-teman, kita berusaha untuk memberikan awareness, ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari, supaya bisa memberikan rambu-rambu buat kita sendiri khususnya, dan buat teman-teman semua umumnya. Jadi ketika kita mau bahas ini, kita bahas dulu dari teman-teman yang kecanduan. Kan hal yang candu itu kan kadang diawali dari coba-coba, ya nggak sih? Iya, betul. Kemudian aja orang coba-coba pacaran, kecanduan, pacarnya gonta-ganti, ya kan? Iya. Orang coba-coba ngerokok, ya ada Narkoba juga kayak gitu. Nah, iya. Online juga kayak gitu. Mabok juga gitu. Makanya itu. Tapi kalau ya judi online lebih banyak lagi, bahaya kan. Makanya apalagi pusatnya di Kamboja. Makanya kita besok mau membangun peradaban di sana dengan
membangun kerajaan pertama di Kamboja. Jadi supaya biar apa? Biar umat Islam di sana bisa Gak ikut judul. nggak ikut judul. Karena pinter. Makanya kita kan udah tahu kalau semisal sebagai agama itu kan saya hadir untuk meningkatkan taraf berpikir satu kaum. Betul. Harusnya kalau semisal orang yang sudah dia paham agama, harusnya dia taraf berpikirnya lebih tinggi. Iya. Tapi ketika kita melihat zaman sekarang gimana coba? Tuh. Itu- Sampai, ya banyak orang yang akhirnya menggunakan agama sebagai tameng untuk pembodohannya gitu loh. Pernah ada sebuah riset gitu ya bahasanya. Jadi ada seorang profesor atau ustadz gitu menanyakan kalau seandainya ada Jepang itu dia masuk Islam, baru masuk Islam, orang Jepang baru masuk Islam, kemudian dengan orang-orang kita Indonesia yang udah lebih lama Islamnya ditanya mana hal yang lebih Islam, dia bakal bilang Jepang. Kenapa? Karena sejak awal Jepang itu taraf berpikir udah tinggi. Ya. Maka Islam itu menyempurnakan taraf berpikirnya. Baik, kenapa di Al-Quran itu bacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra taraf berpikir bismi rabbikal ladzi khalaq itu dengan agama. Nah itu masalahnya kita ini sejak awal taraf berpikir dia rendah banget. Jadi menggunakan agama untuk merendahkan sebagai tameng taraf berpikir kita. Iya. Gitu kan masalahnya. Makanya itu yang harus kita perbaiki dari sekarang dari diri kita sendiri ya, Mbak. Makanya kita harus belajar banyak. Kadang kan ada ya, Mbak. Sekarang di apa namanya? Di Indonesia itu murah sekali melabel agama tuh. Jadi kayak Iya. ngomong hadis sedikit, wah, Nah, apa paham agama Ustaz ini? muda. Jadi aku jadi sendiri aku kalau misal diminta buat isi acara mesti aku bilang sama manajerku untuk nanti tolong dibilangin gak usah pakai ustad. Aku Ya lebih sih, nyaman pakai mas atau kak itu. Ya, Lebih selain lebih muda, ya karena lebih kesal lebih muda, iya, lebih gaul juga. iya, biar gak tua-tua banget ya. Ustad Iya. kayak udah tua banget. Ya, Harus ikrong banget ya. Oh, apaan sih bro, kan kita juga sama masih belajar juga gitu kan ya. Makanya kalau kita tahu dari awal ya bahwa banyaknya overthinking yang muncul di anak muda itu adalah kebanyakan informasi. Kita juga sebagai muda harusnya punya inovasi lebih besar lagi untuk memberikan apa ya dampak-dampak yang lebih positif. Karena sekarang kalau lihat tren sosial media bro, ya banyak sekali yang hal-hal yang menormalisasikan sesuatu yang mungkin itu nggak baik gitu loh. Iya. Ya, pernah lihat nggak ada tren-tren yang kayak gitu pernah kan? Pernah. Banyak lah yang dari kayak Wilson Widodo tuh banyak banget yang akhirnya menormalisasikan pacarannya. Dia emang kita kalau berpikir seperti itu akhirnya pun akan menjadi terbawa arus juga kan. Iya. Nah makanya kita harus dari aku sendiri kan ya kan sebagai kita sama-sama dulu pernah nyantri, pernah jadi santri, banyaknya nasihat dari ustadz-ustadz kita itu sangat berpengaruh ketika nanti kita udah lulus. Jadi jujur yang selama aku rasain ketika sudah lulus ya, apa yang disampaikan sama ustadz-ustadzku, guru-guruku itu menjadi kayak loh ini kan yang dulu pernah dibilang sama ustadzku ya. Jadi akhirnya mau gak mau kayak kita pengen kembali ke pondok lagi gitu loh. Makanya gue kasih pesan buat teman-teman yang masih di pondok, masih di sekolah, jangan sia-siain guru-guru kalian bro. Guru-guru kalian tuh hebat-hebat, yakin beneran. Jadi ambil ilmu sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya kalian besok ketika di luar sana ya bisa punya pegangan fondasi yang kuat ya. Tapi kalau misalnya aku sendiri kan, aku sama Mas Azai kan sekarang masih di pondok ya. Iya benar. Dan tentunya kita tuh nggak pernah kepikiran kayak overthinking ya, karena emang kita terbatas banget sama Iya sosial media benar. gitu. Tapi kalau boleh nanya nih buat Bang Hari, Mas Bara gitu ya, itu sebenarnya overthinkingnya di luar tuh gimana bang? Kayak apa sih gitu maksudnya? Overthinking di sosial media itu biasanya terjadi ketika kita melihat suatu fenomena yang memang fenomena-fenomena orang sukses, kayak misalkan influencer, konten kreator yang memamerkan hartanya, Motivator yang motivator. Sebenarnya itu baik baik. untuk mengenjot semangat kita Yes. untuk menjadi seperti mereka. Benar. Iya. Tapi terkadang itu juga salah karena kadang-kala kita menyadari bahwasannya diri kita bisa nggak ya? Apalagi masyarakat Indonesia belum siap mengambil itu dengan Benar. Makanya penting banget untuk aslinya pendidikan sangat penting itu ya, sepenting itu. Kalau semisal kita dari awal belajar itu karena butuh, kita nggak bakal dibodohi sama banyak orang bro. Makanya jadi nyesel kan milih nomor 2. ini lampu tiba-tiba jadi nino gimana? Tapi menariknya sekarang itu malah muncul budaya ikut-ikutan FOMO lah. FOMO tuh. FOMO kalau misalkan didasari dengan kebaikan itu FOMO-nya bagus, ikut-ikutannya bagus. Tapi sekarang yang ada di media sosial itu FOMO-nya buruk gitu. FOMO itu karena ada public figure nggak sih? Misalnya kayak contohnya dia kan FOMO mengikuti seseorang ya. Iya. Seandainya kita FOMO karena Rasulullah kan keren ya. Iya. Sayangnya sekarang orang-orang yang diangkat di media sosial tuh bukan orang-orang yang bisa dikatakan keren, bahkan buruk gitu. Makanya kenapa kita buatnya kita mukmin dan buat podcast segala macam tuh gimana cara kita bisa bikin public figure yang baik dari anak muda, tapi juga bisa melahirkan
orang-orang yang bisa mengikuti kita secara kebaikan. Benar. Karena cuman kalau hanya viral doang mah gampang bro. Makanya Cowok tinggal nyenggol-nyenggol orang lain. Nah, cewek kalau cakep tinggal joget-joget, ya gak sih? Joget-joget gini-gini. bobo. Iya makanya kalau kita tahu ya viral gampang. Ya walaupun tapi bervalue yang susah itu. Iya. Kita punya value untuk diberikan kepada orang lain itu adalah hal yang perlu digarisbawahi lagi karena kita sebagai pemuda harus tahu dong posisi kita sebagai apa. Inna fi yadi syubban amrul ummah gitu loh. Ya kalau kita nggak punya pondasi, kita nggak punya apa namanya panutan, ada dasar-dasar ya bakal susah kita hidupnya. Tapi unik nih Mas Bara. Gimana? Ngomongin overthinking ya. Kan dulu ceritanya aku tuh sekolah di Kota Al-Fatih. Itu kan yang ininya Ustaz Budian Sari. Ya terus. Budian Sari tuh pernah ngomong ketika aku udah lulus itu bilang gini, pemuda itu harus overthinking. Iya. Tapi tergantung overthinking pada apa. Betul. Nah, jadi gini, orang-orang zaman terdahulu itu mereka overthinking. Tapi overthinking yang Muhammad Al-Fatih itu buat taruh kemasan cowok. Benar. Overthinking Umar bin Khattab itu gimana caranya bisa Membebaskan membebaskan Palestina. Nah, sehingga dengan overthinking itu menjadi keresahan yang besar, itu yang membuat dia kayaknya gue harus bergerak. Sama kayak overthinking kita dengan media sosial. Iya. Misalnya kita melihat, wah orang pada kaya-kaya, kayak gue harus kaya nih. Sehingga dia nggak fokus dengan satu hal yang lain kan. Ya benar. Makanya sebenarnya overthinking it's okay, tapi tergantung pada overthinking Iya. yang kita buat gitu sebagai Iya. seorang pemuda. Nah tergantung dalam model apa ya kita mau beroverthinking gitu ya karena Makanya. karena masih banyak orang anak-anak muda kan yang namanya sudah dimanjakan dengan teknologi ya Iya. lahir udah sampai biar diem anak-anak kecil biar diem kasih HP itu mau dikasih 1-2 jam masih tetap di situ gitu loh karena ada Iya. HP-nya. Jadi akhirnya pun mereka sudah membentuk mental mereka yang mental sosial media ya dimana sosial media kan mereka cuma berbatasan dengan layar nggak mungkin ketemu misal kayak ada komen-komen tuh kan aku banyak ya komen-komen di IG Akan benar. akhirnya ya gitu kan akhirnya ketika udah tahu kalau ini tuh gak baik tapi dia masih berkoar-koar gitu Iya. seakan-akan mereka berani ngomong ini salah ini salah. Pendapat. Tapi ketika di hadapan sama berdebat dia Nggak nggak berani. Berani. Bahkan ketika ya makanya kan mereka mentalnya mental tempe mental layar doang. Mental tempe. Iya, ketika misalnya orang yang ngajak berantem di komen tuh, ketika diajak ketemu langsung apa berani? Gak berani gitu. Jadi sekarang kan kayak apa ya? Kayak banyak dulu komen-komen itu. Wah, apa konten kreator gak becus tuh. Wah, apa namanya presiden gak becus tuh nah gitu kan. Tapi apakah ketika ngomong langsung berani? Kan rata-rata gak berani. Iya. Sama kayak banyak ketika orang sudah seperti itu ya, banyak akhirnya yang aku pernah lihat beberapa postingan tuh ada cowok ganteng tuh komennya tuh kayak mas pangku gitu loh kayak mas sini mas pulang mama udah pakai piyama lah kayak mereka cuma ngomong gitu ya itu kalau sudah ngomong di depan orang lain nggak berani mesti Berani. Itu menjadi ciri khas orang Indo sebenarnya. iya Jadi mereka tuh ramah di depan orang, Iya. tapi di belakang ngedubel iya. kalau tahu belangkon ya kayak belangkon depannya halus tuh belakangnya ada gerumpel gini Iya, itu dia. Ya. Itu ciri khasnya ya. Tapi itu kacau banget gak sih? Filosofinya. ya benar-benar Kacau makanya banget gak sih komen-komen kayak gitu? Bener. Ada kala sama itu bisa berbau pelecehan guys. ya benar banget Misalkan yang sering aku temui itu ada yang menonjol tapi bukan gunung. iya. Ini bahaya banget kan? Iya benar itu akhirnya buat satu pola pemikiran yang akhirnya anak-anak kecil harusnya nggak tahu gitu. Tapi Iya. dengan Iya. banyak seperti itu terpengaruh kepada apa ya, anak-anak muda lainnya kan yang lihat konten itu banyak sekali. Jadi tolong buat teman-teman komentar kalian hari ini itu akan dipertanggungjawabkan di masa yang akan datang. Tuh, Dan orang-orang yang mengikuti komentar kalian itu juga akan memberikan pertanggungjawaban yang sama. tuh makanya teman-teman. Jadi kalau misal kalian melakukan sesuatu itu kan pasti dipertanggungjawabkan ya. Makanya berikanlah sesuatu yang dengan yang paling baik. Jadi entah teman-teman mau berbuat baik apapun, salah satu yang misal nih teman-teman punya duit nih bisa banget dengan bantu program beramal bersama yang berangkat ke Kamboja buat bangun madrasah pertama di sana. Tuh. Kan enak kalau misal kita udah punya hujah, punya alasan nih. Nih kamu uangmu dipakai buat kemana nih? Oh, buat bangun madrasah di Kamboja. Asik gak tuh? Buat fleksibel kayak gini. Iya. Bangun madrasah ya Allah. Nah gitu aja. Walaupun aslinya akhirnya ini ya semua tergantung kembali kepada niat lagi ya. Jadi semoga Malaikat paham. malaikat paham itu. Makanya dan akhirnya muncul kan akhirnya beberapa keresahan dari anak-anak muda. Salah satunya nih adalah Gen Z lelah tidak mampu lepas dari ponsel. Bayangin aja loh mereka akhirnya karena ya mungkin dari zaman COVID dulu akhirnya mereka pakai Zoom dan sebagainya. Akhirnya mereka terlena. Itu akhirnya kita juga harus memberikan satu awareness juga kepada teman-teman kita. Karena kalau semisal hanya berpatok kepada satu menunggu ada hidayah datang kan susah. Iya,
Makanya kan kita itu juga tujuan dari kita momen kan, gimana kita bisa ngumpulin konten kreator itu setidaknya bisa mengedukasi mereka lah gitu. Ya, Mereka betul. nggak bisa, oke lah mereka nggak bisa lepas dari media sosial, tapi seenggaknya dari media sosial yang dia dapat, dia bisa menjadikan media sosial sebagai sekolah gitu. Benar. Ada ilmu yang bisa mereka dapat Iya kan. bener banget. Daripada mereka lihat tren-tren yang nggak baik, nah kita bisa buat tren yang lebih bagus lagi. Iya. Mungkin yang sama dan modelnya situ tapi trennya lebih bagus kan. Yang mengingatkan kepada kebaikan, mengingatkan kepada ketakwaan. Karena itu penting. Bahkan sampai kalau sholat Jumat aja ya. Khotibnya itu kan pasti apa? Ada rukun wasiat takwa, ya enggak? Oh iya ya. Iya, makanya usiku buat yang nafsi bertakwa itu karena setiap minggu diingetin loh. Kita setiap minggu sudah di reminder, tapi kan masih banyak yang tidur. Pernah? Ya, oh, Pas iya kan? bangun keram. Pas bangun keram, apa? Mati rasa. Kerasa. Kenapa mati rasa? Karena sudah terlalu lama berada dalam posisi yang salah tapi dibiasakan. Aduh, iya kan itu kan apa? Keinjek gitu kan, bangun-bangun, jopla gitu. Berarti anak-anak pondok, anak-anak pondok kan biasanya kan, ustaznya kalau ceramah lama-lama ya. Oh, lama banget. Ya sampai ada yang bangun-bangun tuh udah gak ada kakinya tuh. Kaki mana kaki gitu. Makanya dan akhirnya setelah mereka Gen Z itu selalu banyak megang HP, akhirnya mereka kehilangan apa kesempatan. Contohnya apa nih, ada 10 juta Gen Z Indonesia menganggur. Bayangin banget sih. bahkan walaupun terlepas dari banyaknya problematika yang ada di dunia sekarang, di Indonesia sekarang ya, entah dari efisiensi lah, entah dari PHK dan lain sebagainya lah, entah dari pengalaman kerja minimal 3 tahun tapi maksimal daftar 24 tahun lah gitu, baru lulus kuliah tuh belum cukup OT-nya gitu. Iya, apa ini kan ada hal yang perlu kita bangun dari diri sendiri dulu. Jadi kalau jujur ya, ketika kita ingin menempatkan diri dalam bekerja, itu adalah pilihan kita masing-masing. Iya. Tapi bentuk dari implementasi kita untuk jadi seperti apa itulah, ya itu yang menjadi kita ke depannya. Jadi kayak kalau Indonesia banyak Gen Z yang nganggur, kita gak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kita juga harus cross check dulu dari diri kita kurangnya apa. Dan jangan seluruhnya ke pemerintah, walaupun pemerintah lebih dari setengahnya. Iya, bener banget. Tapi ketika ngelihat teman-temanku yang ada di kuliah, itu beberapa memang nggak punya motivasi diri, nggak punya motivasi untuk bisa memperbaiki value-nya gitu. Jadi maunya itu yang enak karena kita dari kecil itu udah disuguhi sesuatu yang enak, sesuatu yang memang gampang, terus mudah gitu. Jadi dia nggak punya motivasi diri, saking banyaknya motivasi yang berkeliaran di sosial media, sehingga akhirnya dia kehilangan motivasi sebenarnya dalam dirinya itu kayak gimana Iya, gitu. padahal kalau mau dapetin motivasi kan kalau di zaman-zaman dulu mereka harus jalan jauh dulu. Baca GPT. Iya, ChatGPT. Berikan motivasi untuk semangat sekolah. Aduh, gak ada, bro. Berangkat sekolah lah gitu kan. Wow, skripsi aja pakai apa? Pakai ChatGPT. Iya, dipsi sekarang, bro. Nggak cuman ini loh, nggak cuman mahasiswa loh. Dosen, Oh iya. guru-guru besar pakai ChatGPT, bro. Iya, makanya. Banyak tuh di data. Ada ini yang skripsinya daftar skripsi kan ada yang pakai gelar bohongan. Iya, gelar bohongan. Wah, Iya. kacau banget sih. Kan agak, bahkan sekarang pendidikan lo bisa dibeli gitu, maksudnya kan. Iya sih. Padahal kan pentingnya pendidikan ada di Indonesia itu adalah untuk meningkatkan cara berpikirnya kita ya. Kalau misal gelar aja bisa dibeli kan repot gitu. Jadi kalau pemerintah tahu kan alasannya kenapa ada hashtag kabur aja dulu. Nah, jadi harus kita pahami bersama bahwa ketika kita berada di salah satu momen ataupun satu lingkungan, kita harus tahu posisi kita sebagai apa. Nah, itu sebagai kita harus tahu peran kita dulu lah. Iya. Pemuda itu kalau misal biar gak nganggur tuh harus ngapain? Oh ya, kamu harus cari pengalaman. Kamu harus bertemu dengan orang-orang hebat. Kamu cari project-project yang bisa bantu kita dalam perbaikan. Nah, ya macam-macam maksudnya. Tapi kan masih banyak orang yang berangkat itu dalam keadaan dulu yang penting gue ikut sama teman-teman aja. Nah, itu kan. Ya nggak, coba lihat di pondok kan paling apa sih kalau ada peraturan di pondok tuh kayak gimana ya biasanya? Akhirnya orang-orang jadi pada nurut tuh gimana? Peraturan yang dimana di situ ketika tidak ditaati hukumannya sadis gitu. Ada hukumannya kan. Nah, kadang ada kelakuannya di dunia luar, Gen Z kita di luar kan, ya udah kalau kamu nggak sekolah pun, nggak kuliah pun, ya udah dosen nggak ngurusin kan. Nah, tapi kan kelasnya kan udah mau akhir tuh, wah DO, wah mau harus ngulang semester dan sebagainya. Itu menjadi alasan kenapa Singapura menjadi negara kuat.
Karena dia itu menjadi alasan kenapa Israel walaupun dia bukan kita anggap sebagai negara, tapi dia menjadi sebuah sumber yang kuat karena dia di tengah-tengah sebuah negara-negara Arab yang siap menyerangnya. Ya. Jadi justru karena pressure itu memaksa dia, kalau sampai gue gak kuat, ini Gua nggak kalah bisa nih. gua. Walaupun sekarang udah habis. Iya Gitu kan. benar banget. Makanya kita harus bangun awareness lebih banyak lagi gitu kan. Makanya. Ya kan? Apalagi sekarang nih dari banyaknya kejadian fenomena seperti itu karena mereka Gen Z sudah susah untuk mencari kerja, akhirnya mereka banyak 2,45 juta remaja Indonesia kena gangguan jiwa tuh. Bayangin. Itu baru ini ya, baru yang dia tidak keterima kerja. Belum yang di PHK ya. Belum yang di Gen PHK. Z banyak yang di PHK kalau nggak salah. Nah makanya jadi akhirnya sekarang pun anak-anak muda yang punya keahlian khusus mereka beralih ke freelance. Ya, Freelance kan. Jadi ada yang mau perusahaan apa butuh desain apa ada jasa freelance gitu. Jadi yang perlu kita fokuskan lagi bukan dianya, lebih ke pribadinya. Karena di Finlandia itu kan yang menjadi negara dengan pendidikan tertinggi, bahkan masuk jurusan kedokteran. Bahkan masuk jurusan pendidikan itu lebih susah daripada masuk jurusan kedokteran. Ya enggak? Karena mungkin bagi mereka guru tuh harus benar-benar proper, nggak hanya sebarang guru. Mungkin kalau kesehatan kalau kamu jadi dokter abal-abal pasiennya mati semua. Iya. Nah, kalau di sana begini apa kayak kalau di negara kita gurunya nggak baik ya gimana anak-anaknya? Lah sekarang kan guru aja banyak yang nggak bener gitu loh. Bener sih. Dan tapi sekarang itu fenomena yang terjadi di Indonesia kan juga mengadaptasi sistem pendidikan yang ada di Finlandia, yang kurikulum itu. Tapi apakah terjadi? Apakah sukses siswa-siswa SMP, SMA, bahkan SD seperti siswa yang ada di Finlandia? Kan enggak, karena memang yang salah adalah sistem pendidikan yang dari awal. Iya. Dari awal ya. Jadi yang memang harus dibenahi adalah sistem pendidikan yang akar mulanya. Iya. Bukan ini ya. Ibaratkan gini, kita dipinjemin Ferrari nih. Kita nyetir mobil Ferrari. Tapi kalau misalkan aku yang nyetir, ya bakal nabrak karena aku nggak bisa. Iya, benar. Karena aku nggak bisa. Sebaliknya kalau seandainya ada pengendara Ferrari dia bawa angkot sampai kapanpun gak bakal sempat Ferrari. Benar. Sebenarnya tergantung dari kendaraannya dan menyesuaikan orangnya. Iya, benar sih. Harusnya kita tahu ya kita itu ditempatkan di mana kan, makanya segala sesuatu harus sesuai pada tempatnya kan. Karena kalau misal diberikan pendidikan yang tinggi seperti di Finland atau di mana, kita mungkin dari kita belum siap menerima. Belum bisa menerima, tanah berpikirnya juga belum mapan di situ. Akhirnya pun lebih memilih makan siang. Oh iya. Kalau lagi Padahal istirahat pendidikan makan siang ya. Iya, padahal pendidikan lebih penting kan. Biar gak Memang sama-sama penting, tapi kan penting. pendidikan juga penting. Iya benar. Rasa makan siang orang tua jadi PHK. Ya semoga itu menjadi ini ya kan pressure tadi kan. Ya, Pressure buat cari kerja lebih. Siapa tahu nanti setelah di PHK nanti Allah kasih ganti jadi punya bisnis owner. Amin. Ya kan? Ya kayak teman kita nih, teman-teman kalau tahu kita punya brand AC. Oh, iya. Namanya Alfaraska AC ya. Ini Siapa sih ownernya? ownernya siapa sih? Ini guys. Bang Hari dia punya baju jubah. Nanti kalau teman-teman bisa lihat IG Alfaraska. Kalau enggak waktu kita ngisi di Baitur Rahman itu menjadi Safar Baitur Rahman, kita juga pakai jubahnya gamisnya Alfaraska, dan itu berbeda guys dari gamis-gamis biasanya. Kalau gamis biasanya kan para yang Ngobrol. Tapi kita harus mengikuti zaman lah bahasanya. pakai deniman, Denim, ada ini ya turtleneck-nya. Oh, turtleneck. Iya bener, kece banget bro. Makanya jadi itu adalah salah satu bentuk usaha ya, usaha kita untuk menjadi orang yang nggak bergantung sama orang lain. Orang lainnya sama orang lainnya, orang lainnya terserah siapa aja. Karena kan kita hanya bergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asik. Makanya ketika kita melihat banyaknya nih, setelah dari banyaknya anak yang gangguan jiwa, terus banyak yang menganggur, ketika dilihat penyebabnya tuh bilang bahwa karena mereka remaja yang stres itu karena depresi itu karena pacarannya. Jadi banyak remaja-remaja yang akhirnya mereka tuh depresi, mereka gangguan jiwa itu karena gangguan pacarannya itu loh. Jadi di sini tulisannya studi Universitas AS, remaja yang tidak pacaran lebih jarang depresi. Itu yang nggak pacaran aja lebih jarang depresi. Sekarang tanya, pernah depresi nggak? Jarang ya? Pernah aku, soalnya susah itu ada satu halaman hafalan Hafalan kan, bukan karena cewek kan. Karena gimana bro, kalau udah ada cewek itu gimana rasanya? Kalau
pasti kan rasanya jadi kayak Ini kayak aku Bu, lagi makanan. enggak kan kan itu kan yang dekat sama itu bu ya kan kok iya kan ente punya temen Ya. teman banyak kan teman Banyak, banyak banyak. ada nggak yang pacaran Banyak. banyak kan nah, gimana coba setelah mereka sebagai teman yang melihat dia sebelum pacaran dan setelah pacaran gimana Aku tuh pernah riset. Aku jadi nanyain teman-temanku yang pacaran jadi respondenku. responden terus Responden. Aku tuh pengen nanya, sebenarnya apa sih yang lu cari di pacaranku? Lu pengen nikah? Enggak jawabannya. Dia tuh cuman pengen memuaskan hawa nafsunya, dan pengen jadi si ceweknya itu tempat cerita buat dia. Bukan hanya cewek, tapi si cowoknya juga buat jadi tempat cerita. Jadi tempat curhat-curhatan. Yang padahal pacaran itu kan adalah suatu hal yang paling miskin di dunia ya. Dimana capek loh hati tuh. Kadang suka jealous. iya harusnya kita belum mikirin itu tapi kita mikirinnya Iya mikir. Terus juga curiga-curigaan gak sih? Curiga-curigaan. Selingkuhan nih Suzon. Iya. Deket dikit gak boleh gitu. Makanya. Bahkan main sama teman-temanku main sama aku itu gak boleh karena Ya. dicurigai. karena dia ganteng bro takut diambil gitu kan Ya, Iya. gitu. main sama Hari nih nanti diambil nanti dia suka sama Enggak, tapi ini. Jadi kan aku punya teman cowok ya. Teman cowok itu pacaran ya. ya Aku ajak main misalkan, ayo ke Jogja. Gak boleh coba sama pacarnya cewek sama pacarnya karena takut kalau nanti si cowoknya itu main sama cewek. Main sama cewek aja. Teman seangkatan tuh gak boleh. oh gitu Kocak kan? padahal belum nikah Dia belum nikah, malah jadi apa namanya? Dibatasi. Iya. Tapi ada unik juga teman-teman yang pacaran itu kan pernah ditanya. Jadi mereka punya statement gitu. Alasan kamu pacaran apa? Ya karena suka. Kenapa nggak dinikahin aja? Ya kan sukanya sekarang gitu. besok belum suka lagi nah itu ya Unik. Tapi kalau seandainya itu diimplementasikan dengan apa yang kita terima hari ini gitu. Kan seorang psikopat pun dia ngebunuh orang karena suka. benar Iya sih. benar Kemudian setelah itu ada orang yang melakukan pencurian karena dia suka gitu. iya Kalau seandainya semua itu dia dialadasi dengan suka, maka bisa hancur ya negara dunia ini mungkin. Makanya kenapa agama itu hadir? Karena agama itu pengen ngasih tahu yang apa yang lu suka belum tentu baik buat lu, tapi Bener. apa yang lu nggak suka itu bisa jadi Masa baik buat lu. Ah itu dia. Itu dia, makanya. makanya ini penting jadi kan kadang akhirnya tapi di samping semua itu semuanya kan ada banyak anak-anak muda yang sudah terlanjur melakukan kesalahan kan ada juga yang akhirnya sudah terlanjur terjerumus jadi mereka kadang kehilangan motivasi mereka kadang tapi teman-teman gak apa-apa ya kan itu adalah perjalanan hidup ya Iya, pasti akan ada jatuh bangunnya jadi aku pernah diajarin sama guruku tuh aku dijelasin bahwa susu itu kalau rusak itu jadi apa jadi yogurt dan yogurt kalau dijual itu lebih mahal dari susu. Iya, betul. Dan kalau misalnya yogurt tuh kalau misalnya lagi rusak lagi itu jadi apa? Keju. Dan keju lebih mahal daripada susu dan yogurt. Jadi kita tuh bukan berarti kalau kita gagal terus kita nggak bisa lebih baik ini enggak. Kamu nggak gagal kalau hanya karena melakukan satu kesalahan. Jadi kesalahan itu adalah bentuk pengalaman yang bisa membuat kita jadi lebih baik. Ya, Thomas Alva Edison bikin lampu itu berapa kali percobaan kan? Ya. Nah makanya dengan kegagalan itu akhirnya mereka menemukan Iya. kesusahan selanjutnya. Bukan tentang seberapa banyak kita gagal, tapi seberapa kita bertahan sampai sukses di masa yang akan datang. Asik, menyala bangku, asik. Berkobar bung. Jadi emang kalau kita membahas anak muda ya pentingnya kita adalah ya kita harus tahu potensi diri kita dulu kan ya. Iya. Dan bagaimana kita akan melakukan ke depannya. Karena kalau misalnya kita hanya bersandar kepada hal yang nggak pasti, dunia, teman-teman yang mungkin meninggalkan, pacaran dan ya hancur, semua bakal hilang. Tapi ketika kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, Allah kasih jalan bro. Trust to Allah for everything, no matter what. Asik, jawab gue, asik. Kita perlu belajar banyak ya sama Bang Hari. Oke, harus belajar. Harus belajar, sama-sama belajar guys. Maka semoga teman-teman dari perbincangan kita sedikit ini semoga bisa menambah wawasan kita semua, bisa mengubah pola pikir kita dan bisa menumbuhkan semangat kita untuk banyak lagi belajar, banyak lagi berjuang karena kita kalau hanya bersandarkan kepada orang-orang yang mungkin gak benar ya kita ikut juga benar juga. Tapi kalau kita belajar untuk diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih jalan kita ke depannya. Maka
Mungkin itu cukup dari saya. Jangan lupa follow akunnya IG-nya Kita Mukmin dan beramal bersama, dan kita akan mengadakan acara-acara keren selanjutnya dan jangan sampai ketinggalan. Oke? See you next time. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.